Kita hari ini membahas tentang pengujian hipotesis selisih rata-rata, selisih proporsi, dan selisih varians. Untuk yang pertama kita akan bahas dulu uji hipotesis selisih rata-rata. Nah, uji ini digunakan ketika terdapat dua buah rata-rata hitung. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah yang pertama, beberapa populasi mempunyai rata-rata yang sama ataukah berbeda. Yang kedua, beberapa buah sampel berasal dari sebuah populasi yang sama ataukah berbeda. Langkah-langkah ujinya itu antara lain kita merumuskan hipotesis ya. Ada uji dua pihak. Kalau uji dua pihak itu berarti H0-nya μ1 sama dengan μ2. Hipotesis alternatifnya μ1 berbeda dengan μ2. Nah, ini adalah kurva daerah penolakan H0, di mana daerah penolakan H0-nya terjadi di sebelah kanan dan sebelah kiri saat nilai Z hitungnya lebih besar dari Z tabel yang ada di sebelah kanan, atau Z hitungnya berada di sebelah kiri saat Z hitungnya kurang dari min Z tabel. Nah, untuk data yang besar atau lebih besar dari nilainya lebih besar dari 30, maka Z tabelnya adalah 1 min alfa per 2. Ya, dengan nilai alfanya dibagi 2 dulu. Untuk data yang kecil menggunakan T-tabel, yaitu alfa per 2 dengan derajat bebasnya N1 ditambah N2 dikurangin 2. Untuk uji pihak kanan, hipotesis nolnya adalah μ1 kurang dari sama dengan μ2. Hipotesis alternatifnya adalah μ1 lebih besar dari μ2. Nah, berikut adalah kurva daerah penolakan H0 ya, berada di sebelah kanan. Nah, untuk N-nya lebih besar dari 30, maka Z alfanya adalah 0,5 dikurangin alfa. Untuk data yang kecil, maka T alfanya adalah alfa dengan derajat bebasnya N1 plus N2 dikurangi 2. Kemudian uji pihak kiri, hipotesis alternatifnya μ1 lebih besar dari sama dengan μ2. Hipotesis alternatifnya μ1 kurang dari μ2. Nah, ini adalah daerah penolakan H0 berada di sebelah kiri. Oke, untuk N besar itu Z alfa yaitu 0,5 dikurangin alfa. Untuk N kecil di mana menggunakan T tabel. T tabelnya adalah alfa dengan derajat bebasnya N1 ditambah N2 dikurangin 2. Untuk sampel kecil ubah dulu Z menjadi T, untuk proporsi ubah mu menjadi Pi. Nah, ini formula untuk sampel besar menggunakan uji Z. Ya, menggunakan statistik Z, formulanya seperti ini. Jika sigma 1 kuadrat dan sigma kuadrat tidak diketahui nilainya, maka menggunakan simpangan 1 ya, ini rumus simpangan baku ya. S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat. Formulanya seperti ini. Kemudian untuk sampel kecil menggunakan uji T, formulanya seperti ini. Apabila sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui nilainya, tapi diketahui bahwa sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, maka menggunakan formula ini. Tetapi jika sigma 1 dan 2 kuadratnya tidak diketahui, kemudian diketahui bahwa sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, maka rumus T-nya seperti yang ada di sini. Contoh, seorang peneliti ingin membuktikan kualitas tepung terigu A lebih bagus daripada tepung terigu B. Diambil 12 orang konsumen tepung terigu A dan 10 orang konsumen tepung terigu B. Konsumen tepung terigu A memberi nilai rata-rata 80 dengan simpangan baku 4, dan konsumen tepung terigu B memberi nilai rata-rata 75 dengan simpangan baku 4,5. Ujilah hipotesis kedua kualitas tepung terigu tersebut. Dengan alternatif kualitas tepung terigu A lebih baik dari kualitas tepung terigu B. Gunakan taraf nyata 5%. Nah, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu data 1, data kedua, kemudian ini rata-rata tepung terigu A, tepung terigu B, simpangan baku. Nah, untuk yang ada di sebelah kanan ini belum dibahas dulu karena ini merupakan uji kesamaan varians populasi. Jadi dengan soal yang sama bisa dikerjakan untuk mencari variansi populasinya. Oke, sementara kita membahas tentang hipotesis selisih rata-rata. Ya, tadi ditanyakan μ1 lebih besar dari μ2, maka hipotesisnya adalah ini. μ1 kurang dari sama dengan μ2. Hipotesis alternatifnya adalah ini tadi ya, tepung terigu A itu lebih bagus daripada tepung terigu B.
sehingga disimbolkan seperti ini untuk hipotesis alternatifnya. Kemudian kita lanjutkan sebelum menuju ke perhitungan T, uji T, maka kita mencari dulu nilai S. Nah, tinggal menginput nilai yang ada, maka nilai S-nya adalah 4,23. Kemudian baru kita mencari nilai T hitung. Nah, T hitung diperoleh 2,759 atau 2,76. Kemudian dicari derajat bebas atau degree of freedom-nya 20, alfanya 0,05, maka T tabelnya adalah 1,725. Ini nanti dilihat di tabel T. Daerah penolakannya berada di sebelah kanan. Kriteria menolak H0 saat T hitungnya lebih besar dari T tabel atau T alfa. Nah, ternyata T hitungnya lebih besar dari T alfa, maka kita menolak H0. Artinya, dengan tingkat signifikansi 5% dapat kita simpulkan bahwa kualitas tepung terigu A lebih baik dibandingkan kualitas tepung terigu B. Nah, demikianlah tadi contoh untuk uji selisih rata-rata. Ya, kemudian kita lanjut materi berikutnya, yaitu uji hipotesis selisih proporsi. Pengujian hipotesis selisih proporsi ini digunakan ketika terdapat dua buah perbandingan. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persentase yang menyolok ataukah tidak antara dua kelompok yang sedang dipelajari. Kita rumuskan untuk sampel besar, Z hitungnya seperti ini. Jika Pi1 dan Pi2 tidak diketahui, maka formulanya menjadi seperti yang di bawah nih. Nilai Pi itu adalah X1 ditambah X2 dibagi dengan N1 tambah N2. Atau dapat juga digunakan rumus ini. Itu ya. Untuk sampel kecil, maka kita menggunakan T hitung. Formulasinya seperti ini. Jika Pi1 dan Pi2 tidak diketahui, maka formulanya menjadi begini. Ya, Pi-nya tuh sama seperti tadi ya, X1 tambah X2 per N1 tambah N2. Atau bisa juga menggunakan rumus yang di bawah ini. Contoh, seorang ahli fermentasi mengadakan percobaan pada dua macam obat fermentasi dan menyatakan bahwa perubahan obat pertama dan kedua pada gelas susu adalah sama. Obat pertama diberikan pada 100 gelas susu dan ternyata 60 gelas susu menunjukkan perubahan. Obat kedua diberikan pada 150 gelas susu yang lain dan ternyata 85 gelas susu berubah. Ujilah dengan taraf nyata 5%. Nah, kita tulis yang diketahui. Nah, ini hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya ya, bahwa dua percobaan tadi berbeda. Hipotesis 0-nya dua percobaan tadi sama. Oke, kita tinggal input nilai-nilai yang ada, maka diperoleh nilai Z-nya adalah 0,524. Dan nilai alfanya 0,05, sehingga Z tabelnya diperoleh 1,96. Daerah penolakan H0 ya, berada di daerah sini atau di sebelah kiri. Nah, kemudian kalau yang tengah-tengah ini berarti dia menerima H0. Nah, ternyata tadi perhitungannya, Z hitungnya 0,524 itu berada di antara ini, di antara batas tolak kiri dan batas tolak kanan, sehingga dari tengah-tengah ini ya, berarti dia menerima H0. Jadi dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa pernyataan perubahan obat pertama dan kedua pada gelas susu adalah sama. Ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian uji hipotesis selisih varians. Menguji kesamaan varians sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat dari dua buah populasi. Ya, hipotesis nolnya ini, kemudian hipotesis alternatifnya ya bisa kurang dari, lebih besar dari, atau tidak sama dengan. Uji yang digunakan adalah uji F. Syarat uji F itu adalah kedua populasi independen dan berdistribusi normal. Kemudian sampel yang digunakan independen dan random. Statistik F-nya itu diperoleh dari varians populasi 1 dibagi dengan varians populasi 2. Nah, ini daerah penolakan H0 ya. Daerah penolakan H0 yang digambar orange, sedangkan ini daerah penerimaan H0. Ya.
Tolak H0 saat F hitungnya lebih besar dari F tabel. Ini uji pihak kanan dan ini uji pihak kiri. Ini daerah penolakan H0 yang ada di garis arsir hijau ini, di warna hijau ini. Oke, dia akan tolak H0 saat F hitungnya kurang dari F tabel, gitu ya. Nah, kemudian ini uji dua pihak ya, pihak kanan dan kiri. Nah, ini daerah penolakannya berada di sini dan di sini. Dan di tengah-tengah ini adalah daerah penerimaan H0. Oke, contoh, ada dua pabrik penghasil kapur, Nice dan Nasdaq. Bandingkan apakah varian sepanjang kapur dari kedua pabrik sama. Sebagaimana pengujian sebelumnya, berikut data yang didapatkan. Nah, ini didapat satu informasi. Apakah ada perbedaan variansi antara Nice dan Nasdaq pada alfa 0,1 level? Oke, uji hipotesisnya tidak ada perbedaan di antara variansi. Kemudian yang kedua ada hipotesis alternatif ya, ada perbedaan variansi. F alfanya adalah 0,1, dB pembilangnya adalah derajat bebas pembilangnya 20, derajat bebas penyebutnya adalah 24. Maka untuk mencari F tabel ini harus ada dB pembilang dan DF ya, DF atau dB sama. dB pembilang dan dB penyebut. Alfanya 0,05, ini pembilangnya dan ini nilai derajat bebas penyebut. Didapatkan 2,03. Ya. Kemudian untuk F 0,95 didapatkan 0,48. Kemudian ini statistik ujinya ya, didapatkan 1,256. Nah, ternyata F hitung ini tidak lebih besar dari daerah kritis 2,03 atau lebih kecil dari nilai kritis F 0,48 sehingga H0 diterima. Jadi daerahnya berada di sini nilai ini. Ya, jadi dia terima H0. Yang kesimpulannya bahwa hipotesis awal dapat diterima dengan alfa 0,05. Berarti ini ya, terima H0, tidak ada perbedaan di antara variansi. Oke, baik. Nah, ini sintak untuk MATLAB-nya. Siapa tahu ada yang ingin mencoba di MATLAB. Ya, ini ada sintaknya. Oke, terima kasih.